Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma batu. Akhwat al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, juga nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nikmat kesehatan. Salah seorang ulama mengatakan bahwa kesehatan itu tajun ala urusil asihar, seperti mahkota yang ada di atas kepala manusia, kepala orang-orang yang sehat. Ibu-ibu sekalian pernah melihat mahkota? Mahkota itu apa? Biasa di kepala untuk para raja, yang digunakan oleh para raja. Jadi kalau kita ini sehat walafiat, itu seolah-olah kita itu pakai mahkota. La yaroha illal marada, tetapi tidak bisa melihat mahkota ini kecuali orang-orang yang sedang sakit. Maka tadi sampaikan Umi Ari tadi kan, kalau sedang dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidur itu, ya Allah enak ya, bisa ke sana kemari, bisa ngaji, bisa ibadah-ibadah yang lain, bisa menghadiri walimahan, bisa piknik gitu ya. Gitu. Dan sakit cuma atang-atang nang dur tempat tidur itu, nggak nyaman. Tapi ada salah seorang ulama salaf mengatakan, meskipun saya itu sakit, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada yang diuji oleh Allah, sakitnya lebih berat daripada saya. Betul nggak Pak? Ya. Mesti ada orang yang dapatkan ujian lebih berat daripada saya. Mesti ada yang diuji oleh Allah, sakit lebih berat daripada yang saya rasakan. Terus yang kedua, saya bersyukur kenapa? Karena yang diuji itu bukan agamaku, bukan dinku. Yang sakit itu bukan agamaku, tetapi cuma tubuhku. Kalau agamanya sakit itu maksudnya pun apa? Imannya mungkin berkurang, bahkan hilang. Dia berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, bahkan naudzubillah murtad gitu kan. Itu sudah mati berarti keimanannya. Makanya si salaf tadi itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wong musibah itu tidak menimpa agamaku. Ibu sekalian, sekedar mengingatkan kajian 1 bulan yang lalu tentang memohon afiyah, keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Gimana doanya Bu? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena itu doa yang paling utama itu adalah mohon keselamatan kepada Allah. Karena boleh jadi orang itu dikabulkan doa-doanya tetapi tidak diberi keselamatan. Kayak Ahmad bin Hanbal itu, beliau hafal Al-Quran, kemudian pengen mencari hadis, pengen mempelajari hadis, 1 juta hadis beliau hafal sekalian. Matan wa riwayatan, matan dan riwayatnya. Akhirnya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan disibukkan mencari hadis itu dia lupa Al-Quran. Ya Allah, tolong berikan kemudahan kepadaku untuk bisa menghafal Al-Quran kembali. Tapi beliau tidak meminta afiyah, tidak meminta keselamatan kepada Allah. Allah kabulkan doanya, bisa hafal kembali 30 juz, tetapi harus masuk penjara terlebih dahulu. Ditangkap sama penguasa, dicambukin, dimasukkan ke dalam penjara, dibelenggu tangan dan kakinya. Meskipun di situ beliau bisa kembali menghafal Al-Quran.
juz. Doanya dikabulkan tetapi tidak selamat tubuhnya. Makanya beliau menasihatin, idza sa'altallah, kalau engkau memohon kepada Allah, fas'alil afiyata, hendaklah engkau juga menyertakan permohonan memohon afiyah, keselamatan kepada Allah. Ada yang minta kekayaan, rezekinya lancar, bahkan kalau perlu itu kaya mendadak. Bisa nggak Bu kira-kira? Bisa saja, Allah berkehendak kun fayakun. Akhirnya betul-betul kaya Bu, tetapi salah satu anaknya ketabrak mobil dan meninggal dunia. Diberi ganti 13 miliar. Sugih tenan, tetapi anaknya harus meninggal dunia. Pengen seperti itu Bu. Nah, maka kalau berdoa kepada Allah, mohon afiyah, mohon keselamatan. Gitu. Faida uti tal'afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Karena kalau engkau sudah diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka berarti kamu sudah beruntung bejo kemayangan. Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk thalabul ilmi, istiqomah dalam menuntut ilmu seperti ini. Banyak orang-orang yang iri ya dengan jenengan itu, setiap hari bisa thalabul ilmi katanya. Gitu Bu. Di Solo itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Masya Allah, apa ya ora kesel ya? Enggak kesel, insya Allah dalam menuntut ilmu. Seneng kan? Karena ini kan taman-taman surga tuh. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Iya betul Bu. Cara mudah masuk jannah itu adalah dengan thalabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk menuntut ilmu ya Rasulullah. Karena umurku sudah tua, tubuhku sudah ringkih, tulangku sudah mulai rapuh. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang memberikan manfaat kepadaku ya Rasulullah. Itu sudah tua tapi tetap mau belajar. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Qabisah, ya Qabisah, ma marta fi hajarin wala syajarin wala madarin illa istaghfaralak. Masya Allah. Wahai Qabisah, ketika kamu itu mau belajar, kamu melewati pohon-pohon, kamu melewati batu-batuan, kamu melewati tanah liat, maka makhluk-makhluk tadi itu akan memohonkan ampunan kepada kamu. Masya Allah. Ibu tadi berangkat dari rumah ke sini itu dimohonkan ampunan. Astagfirullah, ya Allah berilah ampunan kepada si fulan. Ketemu dengan batu-batu memohonkan ampunan. Ketemu sama pohon-pohonan memberikan ampunan. Bahkan tanah liat pun memohonkan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Ibu sekalian, apa sih tujuan jenengan thalabul ilmi seperti ini? Nomor satu, mencari ridho Allah, itu yang paling tinggi. Mencari ridho Allah, tujuan kita yang paling tinggi dalam segala aktivitas kita itu ya pertama itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan kita bahas terakhir, tapi dari awal dulu. Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim menyebutkan ada 4 tujuan orang belajar. 1, syukran lillah. Syukran itu apa? Syukur, berterima kasih kepada Allah, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Syukran lillah. Yang kedua, raf'an lil jahli, raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan. Kenapa kok kita belajar? Karena ingin pinter, pengen pandai, pengen mengetahui ajaran agama Islam. Raf'ul jahli itu menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, ihya'uddin, menghidupkan agama. Dan yang keempat, ridha Allah, mencari ridha Allah. Saya ulangi, yang pertama apa tadi Bu? Mensyukuri, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, menghidupkan agama. Yang keempat, mencari ridha Allah, dan ini yang paling tinggi.
Jadi itu urutannya dari bawah nih Bu, bawah naik atas sampai yang paling tinggi itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sering diingatkan dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Manusia terlena dengan dua nikmat ini apa Bu? Sehat dan sembuh. Tadi sudah kita bahas sehat itu, Masya Allah, orang-orang yang sakit itu ketika tidur mereka itu berangan-angan, duhai seandainya saya seperti orang-orang yang sehat. Yang kedua, waktu luang dalam keadaan kita sibuk, ya, dari satu pekerjaan yang lain, dengan itu dianggap oleh orang-orang itu orang itu kerjaan. Bentino kok ngaji pun nang omah ra ono gawean gitu. Ya karena mereka itu merasa disibukkan dengan pekerjaan tersebut. Tuh mereka, ya Allah kapan ya saya bisa ngaji? Paling banter mereka bisa ngaji pas hari Ahad gitu. Itu pada subuh sampai jam 6 itu saja. Selain itu waktunya habis untuk kerja. Loh, Masya Allah, jenengan itu bisa seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali, 3 kali. Itu bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Ini hari kerja loh Bu. Hari apa nih? Hari Rabu tadi. Jenengan itu udah nganggur tadi gitu. Di para pengangguran itu. Pengacara pengangguran banyak pun sepuh wis do pensiunan kabeh. Wis arep ngopo, wis mambu lemah nek orang ngaji, orang nambahi ngamal saleh. Lah daripada nang omah gur nyekel HP. Iya, ditanya aja, paling sudah selesai kerja ngapa? Nyekel HP. Iya betul? Ngaku. Sing apa barang iki ya ngono padha. Ini ujian berat setan gepeng itu ya seperti ini, yang menghabiskan waktu berjam-jam kita itu ya ini gak terasa, padahal ngaji lagi 10 menit itu bisa ngopi 10 gitu Bu. Tapi nek cekel iki nganti sak jam 2 jam niku nganti jam 11 bengi ora krasa jam 11 bengi gitu. Astagfirullahaladzim. Lah arep turu nyekel ngene kok. Ya Allah, suami istri di dalam satu kamar, suaminya megang HP, istrinya megang HP. Padahal ibu sekalian, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tidur itu selalu membiasakan ngobrol sama istrinya. Bu, nanti ketika mau tidur diusahakan ngobrol. Jangan ngobrol sama yang ada di HP. Ya Rasulullah itu selalu membiasakan sebelum tidur itu untuk ngobrol, mendengarkan curhatan dari istrinya. Loh, istrinya itu mau menceritakan mungkin 1 jam itu, meskipun akhirnya ditinggal sama ngantuk-ngantuk gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi dengarkanlah istri kamu, menjadi pendengar yang baik bagi istrinya. Seneng. Tapi kalau nggak pernah ada waktu, nggak pernah ada acara, nggak pernah ada ngobrol, kapan ya saya bisa ngobrol sama suami saya? Banyak ibu-ibu itu yang mereka ngeluh, ya, mereka nggak pernah bisa ngobrol santai sama suaminya, nggak pernah bisa curhat kepada suaminya. Makanya ibu sekalian, jenengan itu masih punya suami, kemudian dia bisa datang, yang punya, yang belum, yang kan pernah punya tuh Bu. Berarti kalau sudah tidak punya, berangan-angan atau napa niku membayangkan, ya Allah, seolah-olah saya ngobrol sama suami saya, sekarang suami saya di surga, ya Allah. Ibu sekalian, kenikmatan yang paling membahagiakan nanti ketika di surga itu ngobrol sama keluarga Bu. Iya, ngobrol sama suami, ngobrol sama anak-anak, iya, menanyakan bagaimana tentang dahulu ketika kita di dunia, reuni, cerita. Oh ya Bu, apa ini? Pertama kali ketemu piye toh? Ketemu ini cerita. Di malam pertama juga diceritakan gitu. Teringat semuanya ketika masuk surga itu. Ya. Jadi nek nggak punya suami atau suami sudah tidak ada, kenapa Bu? Berimajinasi ketemu sama suaminya gitu. Nanti ketika di surga, ya Allah, semoga nanti saya bertemu lagi dengan suami saya di surga, ngobrol lagi, ya Allah.
Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat waktu makanya kita mau belajar. Syukron lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Belajar, ngaji, menuntut ilmu. Ibu sekalian, kalau jenengan mau belajar agama itu, umur habis itu belum habis ilmunya loh. Coba ada tafsir Al-Quran 30 juz itu kalau dipelajari berapa tahun, hadis sekian juta, akidah, fikih, belum kitab at-tadhkirah ini sudah berapa tahun gak rampung-rampung ya, belum tazkiyatun nafs. Masya Allah, saya itu ngaji di Baitul Makmur Solo Baru sejak tahun 2001, setiap hari Jumat malam ba'da maghrib sampai isya, sudah 24 tahun, sejak 2001 sampai sekarang 2025 kan. Itu belum selesai loh, baca kitab tafsir Ibnu Katsir separuh aja belum selesai itu. Sudah 24 tahun setiap pekan sekali loh Bu itu. Itu belum buku hadis, belum fikih, belum sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan wah aku wis blenger ilmu, nanti muntah-muntah loh sombongnya gitu loh. Loh, ilmu itu kalau pelajari nggak habis nih. Jangan masuk ke buku toko Arafah itu buku segitu sudah berapa persen yang jangan baca itu. Ilmunya ulama luar biasa nih. Yang pertama bersyukur kepada Allah. Yang kedua, raf'ul jahli. Raf'ul jahli itu apa? Menghilangkan kebodohan. Jadi kita ngaji itu tujuannya Bu, biar tambah pinter. Lah nek ngaji pirang-pirang tahu kok jadi bodoh niku. Ya ora apa-apa gitu. Yang penting nanti dapatkan keridhaan. Tapi ini salah satunya bagaimana biar kita ini pintar pandai. Sehingga ketika kita beramal itu sesuai dengan ilmu. Melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, zakat, haji, kan semuanya berdasarkan dengan ilmu. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal kok tidak berlandaskan dengan ilmu, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhlas. Jadi syarat diterimanya amalan ada dua. Maka khalisan wa shawaban, harus ikhlas, harus benar. Ikhlas ini kalau untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu benar itu harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdullah Azzam di dalam kitabnya Tarbiyah Jihadiyah, beliau pernah menceritakan ada seorang ahli ibadah, saking khusyuknya dalam beribadah kepada Allah, ingin selalu ibadah kepada Allah, takutnya kepada Allah itu luar biasa. Suatu saat ketika malam hari dia mau beribadah, nginjak tikus. Dia merasa berdosa telah menghilangkan nyawa makhluk Allah yang bernama tikus. Si tikus mati. Si tikus mati. Tikusnya mati ini, bukan si tikus mati, tapi tikusnya pun mati. Karena dia merasa berdosa, dia ikat dengan tali. Terus dia kalungkan di lehernya. Loh, kira-kira sehari 2 hari gimana Bu? Busuk apa badan? Mabuk loh. Tapi karena dia itu pengen kafarah, dia itu ingin menebus dosanya karena telah membunuh si kucing, si tikus tadi, maka dia kalungkan di leher. Terus dia beribadah kepada Allah. Kira-kira ibadahnya diterima nggak Bu? Dia membawa bangkai kok, bawa batang kok itu. Hatinya ikhlas kepada Allah lillahi ta'ala, tetapi keliru, salah, nggak tahu ilmunya bahwa kalau orang beribadah itu harus suci dari najis. Ibu-ibu misalnya yang ngapunten mau sholat terus ke kamar mandi ini cilik banget, akhirnya kena najis. Sholatnya sah mboten Bu? Karena ada najis di situ. Makanya Rasulullah mengatakan kebanyakan manusia diadab di kubur itu gara-gara masalah sepele. Apa itu Bu? Masalah kencing. Masalah kencing. Makanya betul-betul dipastikan ya, jangan punya kamar mandi di masjid itu harus selalu dalam keadaan bersih dan suci. Bersih dan suci. Makanya kalau habis buang air segera disantor sebersih-bersihnya, biar nanti kalau ada orang masuk setelahnya itu tidak kena najis kita. Kita ikut berdosa. Kenapa? Karena memberikan najis kepada dia.
Maka salah satu sisi kebaikannya LDII dengan punten itu. Dari sekian kesesatan yang ada itu, mereka betul-betul memperhatikan kebersihan. Dengan naik masuk ke masjid LDII, rumahnya LDII itu bersih, bukan masalah disepelnya, tetapi WC mereka itu besar, kamar mandinya besar, terus jumblengnya itu, klosetnya itu ditaruh di bawah. Jadi taruh di bawah, jadi di lubang lagi terus taruh di bawah, sehingga nanti kalau punten itu kalau buang air besar itu langsung ke bawah, airnya itu nggak muncrat ke atas dan nggak ngenai bokong kita, paham ya? Iya. Karena kalau seperti kita sekarang ini itu kan, kalau ada najisnya kan ngenai ya, meskipun setelah itu kita bersihkan, kita sentor, tetapi karena terlalu berhati-hati ya, sampai kemudian menganggap selain LDI itu tidak bersih, tidak suci, tidak benar caranya toharoh, maka kemudian mereka ketika ada non LDI itu sholat di situ terus dibersihkan. Pakai yang dijemur itu diambilkan sama tetangganya non LDI, kemudian terus dicuci lagi. Karena terlalu berlebih-lebihan itu juga nggak betul, itu tidak betul. Karena dia tidak tahu ilmunya. Cuma apa? Cuma ngikutin, cuma taklid kepada gurunya. Ibu sekalian, ada yang masalah yang lain, terutama masalah sholat ya. Ini ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu itu ada dua nih, fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu adalah harus dikerjakan oleh masing-masing kaum muslimin. Kalau dia tidak ngerjakan maka dia berdosa. Tapi kalau fardu kifayah, sebagian kaum muslimin sudah ngerjakan, dia tidak berdosa. Contohnya fardu kifayah apa Bu? Sholat jenazah ya. Kalau sudah ada yang nyolatkan maka yang lain tidak punya kewajiban. Nek fardu ain itu contohnya adalah ilmu yang fardu ain ya, belajar sholat, tentang tauhid, beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu harus kita pahami semuanya. Terutama kalau masalah fikih, fikih sholat. Ibu sekarang saya mau nanya, sekedar mengetes tentang kepahaman kita. Misalnya jenengan sholat jamaah di masjid, masbuk telat, imam dalam kondisi sedang sujud, apa yang jenengan kerjakan? Langsung sujud. Dimulai dengan takbiratul ihram. Banyak mereka yang memahami begitu datang langsung sujud. Padahal namanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Maka harus dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus baru sujud, baru ruku. Kalau imamnya dalam kondisi ruku, terus jenengan datang ngikutin ruku, itu bisa dianggap satu rakaat atau belum? Belum. Berarti nak jenengan datang, imam ruku, terus jenengan bisa ruku sempurna sama imam, jenengan nambah satu lagi. Iya. Iya nambah betul? Iya. Berarti kurang satu rakaat ya? Iya. Kali ini pun apa Bu? Al-Fatihah. Kebanyakan ibu-ibu memang berpendapat seperti itu. Jadi kalau belum dapatkan Al-Fatihah ya nggak dapatkan satu rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat satu rakaat kalau belum mendapatkan Al-Fatihah. Ibu sekalian, itu berlaku kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat bersama dengan imam, itu Fatihahnya imam sudah termasuk Fatihahnya makmum. Maka ketika imam itu dia sudah baca Al-Fatihah, kita tidak perlu baca Al-Fatihah. Terus kalau kita nggak dapatkan Al-Fatihah, sudah dapatkan surat, ya sudah kita ngikutin mendengarkan surat. Terus kalau dia mau ruku, ya terus kita takbiratul ihram langsung ruku. Barang siapa man adraka rakaatan faqad adraka. Barang siapa yang mendapatkan satu ruku, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat.
Ya memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Dulu ibu sekalian, saya termasuk yang berpendapat kalau belum dapatkan Al-Fatihah bersama dengan imam belum dapatkan satu rakaat. Akhirnya saya itu pernah sholat itu di tengah karena terlambat dapatkan imam itu sudah rukuk, saya bisa dapatkan rukuk sempurna. Kemudian terus setelah salam saya berdiri kembali. Kok sing nambah rakaat cuma aku tok, yang lainnya sudah salam. Akhirnya saya pelajari lagi, Bu. Saya pelajari, oh ternyata kalau kita sudah mendapatkan rukuknya imam dengan sempurna, sudah dianggap satu rakaat. Dalilnya apa? Suatu saat ketika Rasulullah SAW ngimami sholat, kemudian sedang rukuk, ada sahabat yang baru datang karena pengen mendapatkan rukuk, dapatkan satu rakaat, baru sampai di depan pintu itu langsung rukuk. Terus setelah itu langsung berjalan menuju ke shaf, dari depan pintu langsung berjalan menuju ke shaf. Lah Rasulullah SAW tahu tadi siapa yang rukuk karo mlaku tadi sopo gitu. Rukuk karo mlaku. Saya ya Rasulullah SAW mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu untuk bisa mendapatkan jamaah rakaat pertama, tetapi jangan diulangi lagi. Oh coba baleni. Tapi Rasulullah nggak mengingkari, Rasulullah membenarkan. Dari sinilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kalau dia sudah mendapatkan satu rukuk sempurna bersama dengan imam, itu sudah dianggap satu rakaat, tidak perlu menambah satu rakaat lagi. Khawatirnya malah tambah jadi 5 rakaat. Itu meskipun ada juga yang berpendapat ini arah Fatihah kok ya ora oleh sak rakaat ya monggo. Ngeten nggih. Makanya belajar biar tambah pintar. Contoh yang lain masalah fikih nggih buat masalah niku panjang banget ya niku. Misalnya jenengan jadi imam bagi ibu-ibu, letaknya di mana, Bu? Di tengah nggih, sejajar. Nah, bapak-bapak itu di depan. Saya pernah nanya sama bapak-bapak, Pak, jenengan imam di depan. Pas sedang sujud, terus kentut. Terus gimana coba? Apa langsung terus keluar ngambil air wudhu? Makmumnya lama nunggu loh, kok bangkit. Imamnya kok hilang? Imamnya wudhu. Mestinya gimana? Beritahu di belakangnya, tepuk. Makanya orang yang di belakangnya imam itu harus orang yang paling paham. Kalau nggak paham dia bingung ditepuk. Apa Mas? Ya batal nih. Lo salah tok ngapa Mas? Begitu diginikan, oh berarti dia batal. Lah begitu dia batal, dia harus berposisi sebagai imam, gantikan imam. Padahal imam harus di depan, maju itu seberangkang ya kan? Oh, gimana coba? Posisinya sujud loh. Posisinya sujud, imamnya batal. Yang ganti tadi gimana? Kan sedang sujud, Mas, aku batal. Gimana? Allahu Akbar dulu, tahiyat, terus nanti naik rakaat berikutnya, pas berdiri baru maju jadi imam. Kalau nggak mudeng itu, wah aku jadi imam ini, udah di depan merangkang. Nggak perlu merangkang, tetap di situ mengomando Allahu Akbar. Allahu Akbar naik, baru kemudian setelah itu. Terus pas sholat Idul Fitri ini banyak kasus, Bu. Terutama imam-imam, ustadz-ustadz yang baru pertama kali jadi imam sholat Idul Fitri Idul Adha. Kan rakaat pertama takbirnya berapa, Bu? 7. Rakaat kedua takbirnya, yang pertama itu dia ingat betul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi pas rakaat kedua lupa, langsung baca Al-Fatihah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang makmum berdiri, sholatnya orang sah, takbirnya kurang 5 kali gitu kan. Bingung makmum, oh ya tadi, ya makmum, rakaat kedua enggak ya, bingung semuanya. Imamnya karena nggak mudeng masalah fikihnya, bingung. Ya sudah kalau gitu kita ulangi lagi. Kamu ulangi lagi udah pekah, udah mulai wae gitu. Padahal disampaikan kepada saya, gimana saat itu? Saya bilang, sholatnya sudah sah, karena itu hukumnya sunnah. Ya, nggak perlu ulangi lagi. Jadi takbir kalau lupa, itu ya sudah. Jadi sholatnya kayak sholat 2 rakaat, sholat subuh, sholat sunnah.
Kemudian yang ketiga ini sekalian, tadi setelah menghilangkan kebodohan, kita belajar itu apa Bu? Menghidupkan agama. Syiar, wah masya Allah di masjid sini ada orang ngaji, di masjid sana ada orang ngaji lagi. Itu untuk mensyiarkan agama Islam, untuk menghidupkan agama Islam ini. Karena agama ini akan mati kalau ulama-ulamanya sudah meninggal dunia, kalau orang-orang sudah tidak mau lagi belajar agama, mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Terus nggak ada lagi yang peduli untuk nyekolahkan anak di pesantren, nggak ada lagi yang ngaji, nggak ada halakoh ilmu. Ya, padahal Rasulullah mengatakan bahwa dicabutnya ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Ada salah seorang ulama namanya Ayyub rahimahumullah mengatakan, ketika saya mendengar ada salah seorang ulama, ada salah seorang ustadz meninggal dunia, itu seolah-olah satu anggota tubuh saya itu hilang. Ya. Ada yang meninggal lagi, seolah-olah satu anggota tubuh saya itu hilang lagi. Karena khawatir jangan-jangan kalau satu orang meninggal, akhirnya para ulama meninggal dunia, Al-Quran dicabut dari muka bumi ini, sehingga yang ada hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Akhirnya Allah akan menimpakan datangnya hari kiamat, akan mempercepat datangnya hari kiamat. Karena pada waktu dekatnya hari kiamat itu yang tersisa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Sampai-sampai yang paling baik di antara mereka itu ya, karena mereka itu berzina di pinggir-pinggir jalan. Yang paling baik di antara mereka itu yang masih ingatkan, Mas, nek zina aja nang kene, mlebu omah kono. Ini masih ada yang baik gitu, masih ingatkan. Ya, padahal hari ini Bu sekalian, kira-kira perzinaan sudah merajalela kayak seperti itu belum? Kalau kita di masjid, kita ngaji kayak seperti ini nggak ngerti Ibu. Tapi kalau di luar sana wartawan-wartawan itu mereka cerita ngeri. Tentang Solo itu tentang putih Bu, RRI, nanti nih cerak terminal, terus putih malah. Nah, Ria itu tentang Silir ya, tapi sudah ditutup sekarang ganti dengan Masjid Muin. Sebelumnya itu di Alkit alun-alun gitu. Tapi itu kelasnya kelas acak-acak Bu. Kelas waria-waria. Mas, kesini Mas. Itu orang-orang waria-waria itu mereka kumpulnya di mana? Alkit sekarang sudah dibersihkan, sekarang jadi tempat wisata pagi hari untuk jalan-jalan. Dipindahkan biar terkumpul semuanya di mana? Silir itu kemudian Semanggi. Itu dulu saya pas di Gading. Saya penasaran, apa betul tuh di sana itu tempat. Pagi hari saya pakai sepeda, naik sepeda ke sana dari Gading menuju ke Semanggi. Ya pagi hari kan ya sudah nggak ada lagi orang-orang kan. Di jalan panjang itu loh. Di situ ada baliho besar sekali. Silahkan pakai kondom. Ya, jadi boleh silahkan kalian berzina di sini, tapi jangan lupa pakai kondom. Itu ada gambar iklan kondom. Ya alhamdulillah kemudian dibersihkan, sekarang jadi Masjid Muin. Dulu itu Bu di Kritian itu di Semanggi itu paling utara itu apa namanya pasar, kenapa Bu? Pasar ayam, pasar kambing, terus pasar besi, Kelitian, terus pasar orang. Paling selatan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang. Jadi sekalian, kalau punya kekuasaan tinggal tanda tangan, tutup di Jakarta, kenapa Bu? Dulu yang ditutup dengan tanda tangannya Pak Anies itu apa namanya? Bukan yang di Jakarta itu. Di Surabaya juga dengan tanda tangan tutup. Itu pentingnya kekuasaan ini. Ini sekalian, hari ini yang lebih mengerikan lagi itu adalah LGBT, tahu LGBT? Saya baca berita dan dikirimin videonya itu, ya Allah, 75 orang ditangkap oleh polisi di Bogor, Megamendung. Ketika didobrak itu mereka pesta seks. Laki-laki sama laki-laki, wong lenang kelonan karo wong lenang ini. Itu videonya sudah saya lihat itu ngeri, jijik banget itu. Telanjang bulat, nggak pakai baju, nggak pakai celana, kayak binatang betul itu. Sampai polisinya itu gembos dipukul, ditendangin gitu kan. Ya Allah, ini manusia diburu itu kan.
Lena karo lena wong kewan niku jago ngoyak-ngoyak babon Bu. Napa enten jago kali jago niku? Tarung kali jago. Ki lena kali lena ini. Ibu sekalian, kalau kemaksiatan kita biarkan merajalela, nggak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada lagi orang yang belajar, nggak ada lagi yang menyampaikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan musibah kepada penduduk negeri tersebut, tidak pandang bulu, yang maksiat, yang taat, semuanya kena. Betul nggak Bu? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dengan fitnah, dengan ujian, dengan musibah yang Allah akan timpakan kepada semua penduduk negeri, tidak khusus kepada orang yang maksiat. Kenapa? Karena orang-orang solehnya mereka diam saja. Kalau musibah itu menimpa kepada suatu negeri, yang terkena musibah bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang-binatang yang ada di bawah tanah, ikan-ikan yang ada di lautan kena dampak. Makanya ibu sekalian, ketika ada orang berbuat kemaksiatan itu, yang melaknat bukan sekedar manusia, binatang-binatang pun mereka ikut melaknat. Sebagaimana kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan, yang mendoakan bukan sekedar manusia, binatang-binatang termasuk semut di dalam lubang, ikan-ikan di lautan, mereka itu mendoakan kebaikan orang-orang yang mengajak kepada perbuatan amal soleh. Kenapa Bu? Kok sampai binatang-binatang kecil aja sampai mendoakan. Seneng mereka. Alhamdulillah, ono wong sing ngajak-ajak kebaikan. Akhirnya akan mengundang rahmat Allah kepada negeri tersebut. Kalau Allah memberikan rahmat, itu yang mendapatkan rahmat bukan sekedar manusia. Binatang-binatang pun juga mendapatkan rahmat. Mereka hidup, mereka bisa anak berdiri anak, mereka lestari kehidupannya. Tetapi kalau kemaksiatan merajalela, sudah tidak ada lagi yang belajar thalabul ilmi, agama sudah mati, ya, tidak ada lagi yang menghidupkan agama, Allah akan menimpakan musibah. Musibahnya umat kaum Lut itu gimana Bu? Hukuman kepada mereka apa? Di balik bumi itu dilemparin batu dari neraka musawwamatan yang ada namanya itu. Ini Pak Ijo, ini Bejo, ini Pak Imin, itu ngenain langsung pribadi-pribadi, itu ada namanya. Karena kemaksiatan mereka belum pernah dikerjakan oleh umat sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Maka ibu sekalian, kita belajar itu dalam rangka apa Bu? Menghidupkan agama, biar tetap terus agama Islam ini ya'lu wala yu'la alaih, tetap tegak berdiri, tetap hidup dan tidak akan mati. Kalau masih ada orang-orang yang mau belajar, ya paling tidak ilmu-ilmu fardu ain. Kalau fardu kifayah cukup para santri yang belajar di pondok. Jangan nggak perlu belajar nahwu. Ingin belajar nahwu, angel. Nggak perlu belajar faraid, tata cara membagi warisan. Nggak perlu belajar balaghah, nggak perlu belajar ilmu tafsir. Biar mereka saja, karena hukumnya fardu kifayah. Jangan belajarnya ya pelajaran-pelajaran yang umum, ilmu-ilmu yang umum. Karena itu kewajiban jenengan dalam rangka untuk ihya'uddin, mensyiarkan agama Islam. Terus yang terakhir apa Bu tadi? Yang keempat, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan yang paling tinggi. Ya. Bagaimana cara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak cara. Anak taat kepada orang tua, dapatkan keridhaan dari orang tua. Bakti kepada orang tua, dapatkan keridhaan dari orang tua. Akhirnya Allah ridho kepada dia. Kita Bu, ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu dalam keridhaan orang tua. Yang penting orang tua kita ridho. Jangan sampai orang tua itu marah sama kita, bahkan sampai sumpah serapah kepada kita, yang menyebabkan hidup dia itu sengsara. Boleh jadi kita introspeksi muhasabah. Ini mungkin karena orang tua kita dulu pernah merasa kecewa, pernah disakitin hatinya, kemudian dia mendoakan keburukan untuk anak. Uripi itu tidak pernah bahagia. Maka segera minta maaf. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Mohonkan ampunan kepada orang tua kita, banyak beramal soleh, infak sedekah ditujukan kepada orang tua kita. Ya Allah, saya sudah gak bisa lagi minta maaf kepada orang tua saya, sudah meninggal dunia ya Allah. Maka amal soleh saya ini saya tujukan kepada orang tua saya niatkan kepada orang tua saya ya Allah.
biar saya dapatkan keridhaan dari orang tua saya. Bisa. Ya, karena ibu sekalian ini kan sudah sepuh-sepuh kan. Saya yakin bapak sama ibunya sudah meninggal lagi. Apa masih ada yang punya bapak sama ibu? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang masih punya bapak ibu. Sudah sepuh-sepuh mesti gitu. Yang muda-muda. Jangan pun gak ada, Bu. Yatim piatu. Kalau ke yatim piatu gitu. Terus gerak kok yatim piatu. Terus tua. Tapi kalau ibu-ibu belum menikah itu tetap yatim piatu. Kalau sudah menikah baru hilang yatim piatu. Jadi sekalian, kita birrul walidain akhirnya mendapatkan keridhaan dari Allah. Ibu-ibu punya suami, diridhoi oleh suami, akhirnya Allah ridho. Bahkan ibu-ibu ini ketika meninggal dunia, suami ridho. Gak banyak amal saleh jenengan. Surga jaminannya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin. Wanita mana saja yang dia meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, maka dakhalatil jannah, dia akan masuk surga. Jadi mudah kok bisa masuk surga itu, dapatkan keridhaan dari suami ridho masuk surga. Padahal bukan ahli sedekah, bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli qiraatul Quran, tapi suaminya ridho kepada kita. Insya Allah surga. Bagaimana bisa ridho? Suami saya juga nggak genah kok. Itu masalah. Sing salah-salah itu mesti istri, ibu-ibu. Padahal bapak-bapak itu juga perlu introspeksi. Ya, itu kewajiban saya, Bu. Akan saya nasihatin mereka. Kalau saya belajar, kalau saya ngomong di depan jenengan, ya saya ngomongnya nyalahkan jenengan. Kalau saya depan bagi bapak-bapak, saya salahkan bapak-bapak. Gitu. Jadi jangan ngiri ya, Bu. Gitu. Salah-salahkan kita terus gitu. Kalau yang meninggal istrinya dulu, ya kan tadi istrinya meninggal dulu. Oh, suaminya dulu meninggal. Kalau suaminya meninggal dulu, jangan harus ridho kepada suami. Ya Allah, saya ridho kepada suami saya, biar suami saya masuk surga, nanti saya bisa nyusul suami saya masuk surga. Istri itu bersama dengan suami terakhirnya di dunia. Makanya banyak para sahabat itu mereka pesan, Dek, nanti meninggal, kamu jangan nikah lagi ya, biar nanti kita bersama-sama di surga. Terus ada pemilu, kalau gitu gimana? Ternyata yang terakhir kali itu dia jahat gitu. Dia nikah lagi, suaminya soleh gitu. Gimana? Nanti kemudian para ulama mengatakan pada waktu hari kiamat dia disuruh untuk memilih yang akhlaknya paling baik. Akhlaknya paling baik. Jadi meskipun dia tidak terakhir kali, tapi akhlaknya paling baik, ya kan bersama dengan dia. Suruh milih, jangan milih, Bu, milih di bojoku kan telu. Maksudnya 3 itu pernah 3 kali ini loh. Meninggal, nikah lagi, meninggal, nikah lagi. Kan 3 kan berarti kan. Lah kan di surga kan ini bojoku terus sing ndi gitu. Ya, terakhir kali, padahal cinta pertama yang pertama gitu kan. Yang terakhir padahal akhlaknya buruk, suka pukuli, suka nendangin, gimana ya Allah? Suruh milih yang pertama, ya kamu nikah sama yang pertama. Gak usah khawatir, Bu. Nanti wah aku trauma mau nikah lagi. Tidak apa-apa. Nanti kalau dia jelek akhlaknya, didoakan cepat mati. Dapatkan suami yang enggak boleh doakan, didoakan dapatkan hidayah, gitu kan. Terus akhirnya menjadi baik akhlaknya. Ibu sekalian, dan termasuk cara mendapatkan keridhaan dari Allah itu thalabul ilmi kayak seperti ini. Menuntut ilmu. Ya. Kenapa menuntut ilmu mendapatkan keridhaan dari Allah? Allah menjanjikan kok. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan kok bahwa Allah, para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard. Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi itu mendoakan kebaikan kepada siapa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan kebaikan. Jelas ini Allah ridho kepada dia. Sampai-sampai tadi disebutkan kan binatang-binatang kecil, sampai-sampai pohon-pohon, batu-batu itu mendoakan kita kan. Ini berarti Allah ridho kepada orang yang thalabul ilmu. Makanya mbah-mbah, ibu-ibu mau jangan cingkon. Pokoknya mudeng, orang mudeng sing melu aku yang melu. Yang penting dapatkan ridho dari Allah. Aku pengen dapatkan ridho dari Allah. Kok orang mudeng rapopo sesuai kan yang mudeng gitu. Sesuai yang mudeng, yang penting dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Dan di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, diberi kenikmatan yang luar biasa, masih ditanya sama Allah,
Ingin nggak kamu diberi nikmat yang lebih besar dari ini? Loh, nikmat apa lagi ya Allah? Oh, saya masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada. Saya pengen apapun itu diberi ya Allah. Masih ada kenikmatan yang lain ya Allah. Ada. Apa itu ya Allah? Keriduanku kepadamu. Oh ya Allah, betul ya Allah. Saya ingin dapatkan keriduan dari Engkau. Itu nikmat yang paling besar. Waridwanullah akbar. Dan keriduan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling besar. Ini Bu, kalau misalnya jenengan itu disenangi sama bapak jenengan, ibu jenengan, sama suami jenengan, kira-kira kalau jenengan minta diberi nggak? Tanpa meminta pun langsung diberi kok. Kenapa? Sudah ridho kepada jenengan, sudah senang sama jenengan, sudah cinta kepada jenengan. Apalagi yang cinta itu Allah Subhanahu wa taala, yang ridho itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kalau seorang sudah radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah sudah ridho kepada dia juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu masyitum, silahkan kerja, silahkan apapun yang kalian kerjakan. Faqad ghafartu lakum, aku sudah ampuni kalian masuk surga. Padahal kenikmatan surga niku jenengan baru terdetik. Aku pengen duren, sajeke urip nang alam dunya atau mangan duren. Terus ora doyan duren, langsung datang itu. Langsung manglung itu nggih, manglung dipetik, langsung dibuka. Wah, nikmatnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terdetik dalam hati pun belum pernah. Kenikmatan di surga. Ada buah-buahan seperti di dunia, iya, tetapi kenikmatannya melebihi segala-galanya. Pun jenengan teng alam dunia niku sing paling disenengi napa Bu? Napa Bu jenengan teng alam dunia sing paling disenengi napa? Napa? Duit ya Bu. Jenenge ibu-ibu di mana-mana ya duit mesti. Pokoke nesu kayak duit ngono abang 5 itu ya langsung dijak jalan-jalan mlebu nang mall langsung uding-uding gitu ya. Makanya begitu bapak masuk ke mall itu mesra sekali nyekel tangannya ibu itu. Bukan karena mesra Bu, ben ora uding-uding niku lho. Karena nyekel leboke ranjang. Masya Allah, semua yang jenengan inginkan, pengen shopping di sana bisa Bu. Pengen dapatkan duit harus tinggal apa gitu loh. Nah, kalau apa ayu, artinya bahasa apa nih? Bu, jenengan mau makan apapun tersedia, minum apapun tersedia, dan terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekian 100 kekuatannya orang di dunia. Jadi jenengan lihat ada seorang anak kok mangan sak kenong kan gitu. Ya Allah, mangan sak mono akeh gitu. Itu nanti di surga jenengan makan, habis itu makan lagi, padahal mereka itu tidak buang air Bu. Nah, terus tidak kencing lah, terus makanannya kemana? Makanannya akan bentuk menjadi keringat, tapi keringatnya bukan mambu, keringatnya itu wangi luar biasa, bukan lembu biasa mau. Rasulullah mengatakan, yunadi munadin, pada waktu hari kiamat nanti, innalakum antasihu falatasqamu abadan. Di surga nanti, disebutkan di sini kitab Tadhkirah ini, di surga nanti kalian akan sehat selamanya, tidak pernah sakit. Nek loro niku gara-gara mboten enten. Di surga nggak ada orang sakit ini. Flu mboten enten, watuk-watuk mboten enten, migrain mboten enten niku. Boyokan ya mboten enten niku. Nggih. Asam urat mboten enten, lambung ya mboten enten. Wa annalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus-menerus, gak pernah akan mati. Jangankan mati, tidur aja enggak Bu, enak. Gak pernah tidur, karena tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Wa idalakum antasubbu fala tahramu abadan. Kalian itu akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Umur jenengan nanti 30 sampai 33 tahun. Gengis, nggak ada orang tua, jadi orang-orang sepuh itu nggak masuk surga. Maksudnya itu nanti semua akan jadi Bu, nanti jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya itu, dibatasin Bu, ampun tua-tua. Kemarin saya dilihatkan itu video orang paling tertua di dunia, 124 tahun, itu tinggal lemelit balut sama kulit. Malah kasihan tuh itu.
Ya sehat tapi ra mati-mati kan mesake niku. Pun ngenten iki. Makanya kalau berdoa kepada Allah ya panjang umur yang bermanfaat dan sehat. Bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia akan selalu muda dan tidak pernah akan tua, tidak pernah akan pikun. Dan kalian akan selalu mendapatkan kenikmatan dan tidak pernah mendapatkan kesulitan, tidak pernah bersedih, tidak pernah dapatkan masalah-masalah. Kalau di dunia kan sering dapat masalah atau bu? Masalah lagi, nggak pernah ada mbak salah itu tidak ada, bu salah juga tidak ada, masalah. Tadi saya lihat di video ada anak kecil itu sama bapaknya main-main, diberi apa niku mainan itu sepeda kecil itu loh, sepeda kecil itu dibalik terus ditumpahin itu sama bapaknya, dibalik lagi salah, yang betul gini, dibalik lagi, dikembalikan lagi semula, enggak yang betul gini, diginikan lagi. Ya Allah, sampai bapaknya diginikan itu. Ada yang komentar, oh namanya wanita sejak kecil nggak pernah salah gitu. Jelas-jelas salah, itu masih kecil itu, tapi nggak mau disalahkan gitu. Enggak, ini kebanyakan gitu, tapi kalau ibu-ibu di sini kan enggak itu. Soleh-solehah semuanya, insya Allah semua taat kepada suami, ingin dapatkan keridhaan dari suami. Amin Allahumma amin. Kenapa kita belajar bertahun-tahun kalau tidak ingin dapatkan keridhaan dari suami, tidak ingin dapatkan keridhaan dari orang tua, tidak ingin mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang saleh. Kemudian kenikmatan yang lain bahwa manusia yang pertama kali akan masuk surga, awalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badri. Satu kelompok yang akan masuk surga pertama kali itu wajah mereka seperti bulan purnama, masya Allah, bercahaya semuanya. Setelah itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nggak ada yang wajahnya itu surem, wajahnya hitam, semuanya akan bahagia, semuanya akan bercahaya, istilah Jawa apa, mencorong. Dan itu bisa dilihat oleh kaum muslimin yang ada, yang semua saat dunia berkumpul semuanya, loh ini kaum muslimin yang akan masuk ke dalam surga. Ada tanda-tandanya karena bekas air wudhu yang pernah mereka gunakan di dunia. Ibu sekalian, di dunia itu wajah kaum muslimin dengan orang kafir itu berbeda loh. Nampaknya itu wajahnya sudah berbeda, apalagi nanti di akhir. Dulu ketika saya tinggal di Manang itu ada ibu-ibu kembar sudah sepuh seumuran jenengan ini. Yang satu itu dia masih rajin sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh dia jualan. Yang satu lagi dia itu murtad, sudah non agama Islam. Lah ketika mereka itu jagong berdua duduk gitu, duduk. Ini wajahnya mirip sekali, namanya kembar kok, ibu dua ini. Itu berbeda banget. Istri saya komentar Mas Dihan itu, yang suka dibasuh dengan air wudhu itu wajahnya cerah, tapi ini nggak pernah dibasuh dengan air wudhu itu buram, hitam, dan kusam. Sana gitu, di dunia sudah seperti itu. Apalagi nanti di akhirat, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wajahnya orang-orang yang beriman itu mereka bercahaya, sedangkan wajahnya orang-orang kafir itu hitam kelam. Dan semua bisa melihat wajah mereka pada waktu di akhirat. Jadi demikian ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu golongkan kita termasuk hamba-hamba yang cinta kepada ilmu, terus menuntut ilmu sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.